Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast kita, podcast Yes SMK Negeri 6 Yogyakarta yang Entrepreneur School. Hari ini kita akan membicarakan tentang menjaga niat pertengahan Ramadan ini. Nah, seperti biasa telah hadir di tengah kita dua orang tamu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat nggih. Assalamualaikum Pak Furdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin sehat, cuma ada lapar ini. Agak lapar nggih. Berarti puasa beneran. Cuma enggak lemas ya. Iya, alhamdulillah Sehat. ya. Puasanya luar Sehat, biasa. alhamdulillah. Iya. Mari kita nikmati ya, saatnya lapar ya. Nanti pada saatnya kita akan suatu ketika nanti akan kita kangen nih suasana seperti ini. Iya. Baik pemirsa, kali ini kita didukung produk Kanam Yogyakarta. Ini ada macam-macam ya. Ada makanan ringan ya, Pak. Ya, ini juga nih Pak. Iya. Ini Tuh. apa ini? Bingkisan lebaran Oh ini. iya, ini sudah dibingkis Iya. khusus. Ekrol nih Pak, Oh, ekrol. ada ekrol, ada apa ini? Sus kering ya. Ini ada choco chip, Iya, coba. ada kastengel. Nah, ini produk Kanam yang sudah dikemas khusus menyambut bulan Ramadan. Kalau ini belum ada ininya Pak. Kayaknya yang istimewa nih. Oh, Ya. istimewa. Sangat tepat untuk persiapan lebaran. Nah, monggo produk-produk ini bisa dipesan di SMK Negeri 6 Yogyakarta, bisa melalui Instagram, bisa melalui telepon, media sosial yang lain. SMK Negeri 6 siap melayani kebutuhan lebaran Anda, khususnya kebutuhan makanan. Monggo diorder, dipesan, tentu akan sangat memuaskan. Baik, Pak Furdan, Pak Ridwan, kita hari ini akan membahas tentang persiapan pertengahan Ramadan ini, apa yang perlu kita siapkan, kita sikapi sehingga nanti kita keluar dari Ramadan ini sukses menjadi insan yang bertakwa, insan yang meningkat ketakwaan. Nah, mungkin bisa kita mulai dulu dengan apa ya, pertanyaan pertama atau pengertian pertama dulu. Sebenarnya perintah puasa Ramadan itu di mana atau dasar hukumnya kita melaksanakan puasa Ramadan itu apa, atau di dalam Al-Quran pada surat apa, Pak? Oke, terima kasih Pak Anggoro. Berkaitan dengan puasa yang kita akan bahas di sini, tentang menjaga niat supaya bisa sukses, bisa sempurna puasanya di bulan Ramadan. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu atau kita bahas dulu berkaitan dengan dasar hukum berpuasa Ramadan. Diwajibkannya puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Kemudian nanti hukumnya itu fardu ain ya. Fardu ain alias wajib terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang kita sudah kenal bersama, bahkan mungkin sudah pada hafal semua. Iya. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW itu juga mengkaitkan bahwa diwajibkannya puasa itu karena di dalam beberapa hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW itu menyampaikan bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama ada bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diwajibkannya sholat 5 waktu, kemudian bayar zakat, dan mewajibkan haji, dan yang paling yang ditekankan di sini adalah puasa Ramadan. Nah, itu mungkin seperti itu. Kalau ada tambahan dari Pak Furdan, monggo Pak Furdan. Monggo, Pak. Yang perlu kita ketahui dan garis bawahi bahwa kita
berpuasa itu tujuan utamanya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, atau yang kita kenal dengan la'allakum tattaqun. Itu yang harus kita senantiasa pedomani, bahwa semakin kita berpuasa harusnya semakin menjadikan kita ketaatannya kepada Allah makin meningkat. Itu mungkin yang harus kita dasari pertama kali dulu. Itu Pak Guru. Jadi otomatis terjawab nggih pertanyaan kita yang kedua tadi. Tujuan berpuasa itu la'allakum tattaqun ya, menjadikan iman-iman yang tujuan akhir kita. Tujuan akhirnya nggih menjadikan insan-insan yang beriman bertakwa. Nggih. Tapi Baik. sebelumnya masih ada iya. Pak Anggoro, Iya. kalau kita pingin apa istilahnya itu memberikan tahapan yang kira-kira itu bisa memasuki yang namanya takwa. Karena di dalam puasa sendiri itu kan ada nilai-nilai yang harus ada di situ, misalnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keinginan bahwa ketika kita berpuasa itu terbebas dari dosa-dosa yang kita lakukan, ya pastinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harus berdasarkan dengan keyakinan melakukan bulan puasa Ramadan dengan niat bahwa satu, karena ini mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai yang lain misalnya tadi bersyukur, kemudian diampuni dosa-dosanya, kemudian semakin dekat dengan Allah ya. Yang lainnya itu dalam mendekatkan diri dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, nanti kita akan kembangkan lagi ketika masih ada hal-hal yang ingin kita bahas. Baik, ya tentu saja ada juga nilai sosialnya juga ya Pak ya. Iya, Di dalam kegiatan Ramadan ada kegiatan apa? Disiplin Takzilan, ada. kemudian ada yang semua itu membawa apa ya? Ya, membawa berkah yang lebih besar ya, tidak hanya mungkin tidak hanya bagi umat Islam ya Pak, dan mungkin dari segi ekonomi mungkin dari yang umat pada yang lain. prinsipnya kalau syariah Islam Iya. itu kan dipakai untuk seluruh alam Iya, semesta ya. rahmatan lil Bahkan Nabi alamin. Muhammad diutus pun untuk kesejahteraan alam semesta. Iya, Bahwa arsalnaka Illa ila rahmatan lil lil alamin. Pasti apapun yang diperintahkan Allah, yang diarah Allah itu pasti membawa kemanfaatan bagi siapa saja. Cuma pandai-pandai kita aja mengambil hikmah Iya, dari setiap betul. perintah tadi. Justru yang paling penting ketaatan tadi. Semakin taat, insya Allah kita akan semakin banyak hikmahnya. Gitu. Iya. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan menuju pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Kalau kita mengerjakan sesuatu ya tentu ada hasilnya, ada tandanya, ada indikatornya ya. Nah, kemudian menurut Pak Ridwan apa Pak indikator puasa yang berhasil, yang sukses itu yang seperti apa? Apa yang ketika di tengah hari orangnya dalam keadaan lemas, dalam keadaan pucat gitu ya, ya. Atau ada indikator apa selain fisik, apa rohaninya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Ya, oke. Kalau indikator yang secara fisik ya memang tadi itu lemes itu pastinya lapar ya, maaf agak sedikit ya bagian mulutnya mungkin kering gitu ya, kering, bau, tapi itu baunya kata beberapa ustadz itu melebihi bau kasturi ya kan. Besoknya insyaallah. Kalau saya ingin memberikan semacam penjelasan berkaitan dengan indikatornya ya, saya pastinya ngelihat beberapa contoh teman atau ya termasuk samping saya ini, beliau ini istiqomah. Pastinya kita bisa lihat dari mulai Ramadan sampai nanti keluar Ramadan itu kita lihat nih secara ibadahnya istiqomah apa enggak itu berarti yang pertama itu. Yang kedua adalah adanya bertambahnya kebaikan yang dilakukan, tidak hanya semacam rutinitas tapi ada ada tambahan-tambahan yang kira-kira yang bisa memotivasi lagi supaya
lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih ya, kita ngambil yang sedang-sedang aja deh. Sebelum Ramadan itu jarang baca Al-Qur'an. Tapi di dalam Ramadan, kencang, bagus. Setelah mendapatkan hikmah banyak di bulan Ramadan, ternyata di luar Ramadan malah tambah. Itu bagi saya luar biasa itu peningkatan nilai-nilai Ramadannya. Ya. Kemudian mungkin maaf agak pelit ya, agak pelit di dalam kegiatan sosialnya di luar Ramadan. Ketika masuk Ramadan, keren, bahkan mungkin melebihi orang-orang yang sebelum-sebelumnya. Ternyata lompatannya luar biasa. Ketika keluar dari Ramadan, malah insya Allah tetap tambah banyak lagi. Dermawan, hijrahnya luar biasa, bahkan membantu ustadz-ustadz untuk men-syiarkan Islam. Hijrahnya itu sudah bagi saya totalitas. Alhamdulillah ada banyak teman-teman yang saya dapatkan itu dari kalangan kita yang sering berjamaah di masjid itu. Saya support dan saya sangat senang kalau ada kalangan-kalangan orang Islam yang memang benar-benar punya nilai-nilai yang diambil dari bulan Ramadan. Dan itu mungkin dari saya bisa ditambahkan nanti. Ya, kalau menurut beberapa yang kita tahu, yang pertama ibadah puasa itu kan sebenarnya ibadah sir ya, ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kita puasa. Kalau misalkan sholat itu kita tahu dari fisiknya. Kelihatan kalau gerakannya. Puasa paling hanya tahu dari lemah fisik seperti itu pun kalau memang orangnya kuat mungkin tidak kelihatan ya. Maka ibadah puasa itu kan kata Allah yang akan memberi pahalanya hanya Allah ya. Jadi kita tidak tahu, tidak dijanjikan pahalanya kayak apa. Allah mengatakan wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Sehingga kalau sholat pahalanya jelas, haji juga gitu. Nah puasa ini pahalanya masih dirahasiakan karena sekehendak Allah mau dikasih berapa pahalanya atau dikasih apa gitu ya. Sehingga kesuksesannya pun kadang kita tidak bisa mengukur kecuali kita sendiri ya. Cuma Nabi mengatakan bahwa kalau kita puasa tuh tingkatannya harusnya makin hari makin baik. Sehingga ada yang tingkatannya, kalau kita tahu misalkan Nabi mengatakan awaluhu rahmah wa ausatuhu magfirah wa akhiruhu itqum minan. Harusnya ketika kita di awal-awal Ramadan itu memang Ramadan itu penuh rahmah, semuanya kebaikan ya. Tapi ketika meningkat 10 hari yang kedua harusnya bisa menjadikan kita seperti Pak Ridwan tadi, menjaga kemaksiatan, menjaga yang tidak baik, sehingga itu bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Maka dinamakan peningkatan. Sehingga jadi hura-hura misalkan 10 hari pertama yang ditahan hanyalah badan gajah gitu, nanti 10 hari yang kedua harusnya yang ditahan yang semua menyebabkan dosa-dosa itu ditahan, mulai dari lisan, mata, hati gitu ya. Itu namanya pengampunan ya. Kemudian pada tingkatan yang terakhir, 10 hari yang terakhir kan itqum minan nar. Itu menjamin kita dijauhkan dari api. Nah, itu tingkatan yang paling kita idam-idamkan, itu tujuannya. Karena setiap orang yang takwa itu kan kedudukannya paling mulia. Kedudukan paling mulia ya nanti ketika kita sudah masuk dalam surga tentu saja. Mungkin gitu Pak. Jadi apa kriterianya itu jelas. Kalau kita 10 hari yang pertama ya enggak apa-apa lah, masih hura-hura. Karena memang penuh rahmah gitu ya Pak. 10 hari yang kedua harus sudah bisa meningkatkan puasanya. Konsistensinya ya. Nah, betul. Seperti tadi meningkatkan. Intinya supaya dosa-dosa kita terhapus ya. Nah, yang ketiga membebaskan kita dari api neraka gitu Pak. Mungkin bisa saya ambil kesimpulannya ya. Intinya tadi seperti yang dikatakan Pak Ridwan, konsisten ya, amal baiknya konsisten. Kemudian kalau dari Pak Furdan meningkat ya, selain konsisten justru meningkat ya. Tapi begini Pak, faktanya ya, mungkin saya temukan di beberapa masjid di lapangan ya, itu ketika awal Ramadan itu masjid-masjid penuh gitu. Tapi begitu pertengahan menjelang akhir kembali seperti semula, kembali orang-orang meramaikan ya, orang-orang yang aslinya sebelum Ramadan meramaikan. Fenomena. Tapi kan tetap kita harus berhusnuzon. Siapa tahu dia tidak di jamaah di masjid karena menjaga dari dosa mata, dosa berkumpul namanya. Kadang-kadang kita berkumpul tuh niatnya menambah pahala, justru bisa juga menambah dosa. Itu ya Pak. Kalau itu pendapat beliau ya, itulah hebatnya Pak Furdan itu selalu menyampaikan
apa ya istilahnya, menjaga lisan kita supaya kita berpikir positif kepada teman, husnuzon ya. Itulah hebatnya beliau untuk mengikat kita sebagai teman sahabatnya di antara beliau-beliau. Nah, secara faktanya memang Pak Furdan dan Pak Anggoro bahwa ini perlu dikaji oleh umat Islam secara keseluruhan, bukan cuma kita saja di sini yang bicarakan bahwa bagaimana sih proses niat kita mau masuki bulan Ramadan ini. Artinya apa? Yang mengatakan individu kita sendiri personalnya, bukan mau dinilai oleh jamaah yang lain gitu loh. Nah, kalau misalnya sudah ada niatan mau masuk bulan Ramadan untuk menguatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dimanapun dia akan sholat, dimanapun dia akan melaksanakan yang namanya sholat tarawih, puasa dan segala macamnya. Karena rasa takut itu kan memang antara Allah dengan individunya ya. Tidak bisa kita membahasakan dengan logika-logika. Oh, saya takut di depannya si A, saya takut di depannya si ini karena saya nanti nggak enak kalau misalnya nggak puasa. Itu udah keluar dari niat yang lurus. Makanya kalau faktanya Pak Anggoro melihat jamaahnya seperti itu, memang realitas di mana-mana pun seperti itu. Nah, kita nih sebagai orang yang punya ilmu minimal lah, kita mencoba untuk mencontohkan. Kalau saya pribadi mencontohkan, jangan sampai terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh. Saya sering mengatakan bahwa pengaruh globalisasi ya, baik itu ada pengaruh yang program-program di luar sana. Program-programnya di sana kencang loh Pak ya. Di luar sana ada, kalau sekarang kan mall sudah buka, betul. Apa namanya, tempat-tempat kuliner buka. Alasannya katanya bubar ya. Tapi sholatnya bubar. Ya kan? Tarawihnya bubar. Nah, ini kan tidak sinkron dengan apa yang sudah diniatkan untuk puasa, kemudian dia buka puasa bersama temannya, tapi dilihat disorot oleh banyak teman-teman bahwa ternyata tidak melaksanakan sholat. Mungkin begitu tambahan saya ya. Menurut saya kok kita juga harus optimis ya. Sekarang kita di samping pertama tadi menjelang 10 hari kedua, ketiga kan jamaahnya berkurang. Tapi juga kita lihat fenomena sekarang ada yang jamaah tarawihnya malam hari sudah mulai banyak ya. Kemudian ada orang yang berpendapat, wah saya kok lebih seret kalau misalkan nanti tarawihnya saya sendirian juga gitu. Saya kalau kita lihat riwayatnya Nabi pun, Nabi sholat tarawih itu hanya 1 hari kedua, ketiga, kemudian habis itu dia di rumah tidak jamaah. Nah, siapa tahu dia pakai dasar itu. Ya, sekarang kita sudah mulai membiasakan seperti itu. Jadi kita alhamdulillah, dan itu sudah terbukti. Di samping memang ada yang tergoda seperti tadi, tapi juga ada yang memang betul-betul justru malah meningkatkannya di luar jamaah. Ini yang perlu kita jaga, itu justru malah saat itu maksudnya. Nah, kenapa kita 10 hari yang kedua harus menjaga niat ketika memasuki 10 hari yang kedua itu bahkan ada kisah nih ya Pak. Jadi namanya itu Imam Malik itu suatu ketika mengajar murid-muridnya, itu ada rombongan datang di Madinah. Rombongan itu membawa gajah, waktu itu mungkin gajah belum begitu banyak yang tahu gitu. Kemudian akhirnya murid-muridnya tadi mendengar ada rombongan datang, hampir semuanya meninggalkan, hanya ada beberapa orang. Satu orang yang tidak meninggalkan itu namanya Yahya bin Lais. Dan dia ditanya oleh Imam Malik, kenapa kamu tidak meninggalkan kemudian menonton gajah? Kamu kan belum pernah lihat gajah. Nah, dia mengatakan gini, ya Imam, saya kesini datang jauh-jauh dari Andalusia itu ingin mencari ilmu, bukan ingin melihat gajah. Nah, ini menjaga niat itu penting seperti itu, sehingga Yahya bin Lais tadi jadi orang yang paling pandai, jadi antara murid-muridnya dan diangkat murid kesayangannya. Nah, itu pun kalau kita kronologisnya selalu ada orang-orang yang seperti ini, niatnya terganggu atau tergoda oleh, apalagi kalau sekarang misalnya gajahnya kan sekarang bentuknya berbeda, bentuknya seperti Pak Rio tadi, ada pasar sore, ada pasar Ramadan, ada kampung Ramadan ya, ada bukber ya, itu masuk gajah-gajah modern kan. Belum kalau promo ya. Betul, televisi, YouTube, Facebook, Instagram itu gajah-gajah modern itu. Dan kalau kita tidak hati-hati, terinjak gajah ya. Iya, dan kita lupa sama tujuan tadi. Sehingga kita tidak seperti Yahya bin Lais tadi. Wah, saya kesini kan
untuk cari ilmu, bukan untuk melihat gajah. Nah, kalau bisa, meskipun sekarang banyak kemudahan, banyak hiburan, ya saya Ramadan ini memang dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, ya, bukan untuk lihat pasar murah, buber dan sebagainya tadi. Mungkin gitu, Pak. Oke, mungkin saya ingin mengelompokkan Bapak niat itu. Karena memang secara klasifikasi di masyarakat itu kan pasti ada niat pribadi itu kan pasti ada. Nah, kalau saya mencoba, karena beberapa literatur yang saya baca ini ada 4 kelompok yang melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama itu tanpa niat dan tujuan, karena menjadi kebiasaan saja di bulan Ramadan di kalangan orang Islam rame gitu ya, rutinitasnya. Jadi tidak membekas alias biasa-biasa saja. Ketika ditanya puasa-puasa, tapi ada yang tidak sholat, ada yang tidak konsisten dengan ibadah yang lain. Nah itu karena hanya sebatas meramaikan dan ikut kegiatan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, ada niatnya agar selamat dari sanksi sosial. Jadi tidak maksudnya itu tidak murni bahwa memang niatnya untuk dekat dengan Allah, tapi karena hanya menghindari dari penilaian-penilaian teman, sahabat, pada umumnya orang lah. Ya pingin, maaf, biasanya ada kalimat religitas sosial, apa sih bahasanya? Realitas sosial? Bukan, agamanya diukur dari sosialitasnya itu kan, religiositas sosial. Iya, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah agar selamat dari hukuman neraka dan mendapatkan nikmat-nikmat surga. Ini mendingan ini. Ya kan, mendingan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu memang tujuannya adalah sangat mulia, yaitu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sangat ingin mendapatkan namanya nilai-nilai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga 4 hal ini, 4 klasifikasi ini, 4 niat ini ada di antara kita. Maksud saya adalah yang keempat, yang nomor 4 ini menjadi terhujam di dalam sanubari kita, bahwa saya harus punya niat yang tulus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan nilai ibadah dan ketakwaan itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Ya, mudah-mudahan kondisi itu sebagai proses ya, seperti halnya anak tangga ya. Betul, ya. Dilewati tangga pertama, kedua, ketiga, jadi tidak statis, tidak mandek di satu tingkat. Dinamis ya. Iya, betul. Itu yang paling pokok. Kemudian kalau kita lihat proses menjaga niat tadi juga harus seperti, kalau kita mau meningkat ya, sebagaimana yang kita sering mendengar bahwa Imam Syafi'i itu bagi orang puasa kan jadi beberapa golongan. Yang pertama orang awam. Puasanya orang awam itu orang yang puasanya hanya menjaga dari lapar, dahaga, dan tidak berkumpul dengan suaminya atau istrinya. Itu standar ya. Itu puasanya orang awam ya. Kemudian kalau mau lebih lagi ya puasanya khos gitu ya, puasa yang khusus ya. Dia udah mulai tidak hanya menjaga lapar dan dahaga, tapi juga lisan gitu ya, kemudian hati, kemudian mata, itu dijaga semuanya. Karena kadang-kadang kita itu tidak mendapatkan puasa apa-apa hasilnya itu kalau kita tidak bisa menjaga lisan ya. Nah, biasa sampai berpesan gini ya, malam yajak qaula zur falaisa lillahi min siyamin ya. Barang siapa yang tidak bisa menjaga dari perkataan yang tidak baik, falaisa lillahi an siyamin, maka Allah itu tidak membutuhkan dari puasanya. Ya. Cuman hanya gara-gara lisan. Dan kalau mau meningkat lagi ya khawas ya. Puasa orang yang paling mulia. Jadi puasanya itu puasa yang memang sudah mencari keridhaan Allah. Jadi semua dia lakukan di dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ini yang dijaga seluruhnya sudah. Nah, ini yang mari kita tingkatkan niatnya tuh. 10 hari yang pertama syukur seperti tadi menjaga makan, minum. 10 hari yang kedua sudah mulai puasa yang susah. Puasa yang ketiga, nanti 10 hari yang ketiga pola-pola kayak itu istilahnya gitu. Ibarat pelari itu harusnya kalau dia mau menang itu namanya ada yang namanya dipercepat ketika mendekati
finish. Ya. Kalau mau finish cepat jangan sama menang, tapi kalau kita cepatnya di awal kemudian ketika mau finish pelan-pelan malah nanti mesti kalah Iya, kehabisan energi di akhir ya. Iya, fast from finish. Jadi cepat berlari, cepat juga sampai finish gitu. Pak Ustadz, ini mumpung ada waktu-waktu seperti ini kan jarang-jarang kita bisa berdialog, supaya ini juga bagian daripada ilmu pengetahuan, supaya ilmunya Pak Ustadz bukan cuma tahunya hanya seputar teman-teman dekatnya. Jadi minimal kita ya membantulah ustadz-ustadz atau para ulama untuk men-sharekan lewat podcast ini. Masih ingin agak sedikit mengembangkan ini. Kan ada tuh hadis kalau nggak salah bunyinya begini, innamal a'malu binniyat. Saya kadang-kadang ditanya oleh beberapa jamaah, Pak, kalau seandainya saya itu mendapatkan obrolan dari teman si A seperti ini, tapi sebenarnya saya nggak punya niat untuk membicarakan itu, tapi karena ada satu informasi yang terbahas di situ, akhirnya saya menyampaikan. Nah, tergantung dari judul tergantung judul pembicaraan itu apakah mengarah ke negatif atau positif. Nah, yang dimaksud innamal a'malu binniyat di situ apakah tergantung dari kitanya meniatkan, atau walaupun tidak diniatkan tapi sudah teraplikasi dalam komunitas kita gibah atau enggak? Iya, betul ya, itu masuk gibah. Ya, Ustaz. Kalau menurut saya ya, misalkan kita diajak untuk membicarakan seseorang ya, kalau memang itu dalam keadaan puasa, kan Nabi mengajarkan kita suruh mengatakan ini soimun ya, saya sedang berpuasa gitu ya. Cuma kalau misalkan teman kita itu lalai, istilah bersosial itu curhat misalkan, curhat itu termasuk masalahnya dengan orang lain. Kalau kita mendengarkan gimana, apakah termasuk ghibah atau enggak gitu ya. Kalau niat kita misalkan dia nampak berat dengan masalah itu, kemudian niatnya kita mendengarkan supaya dia lebih ringan, mungkin kita bisa. Tapi kadang-kadang kan kita menjaga niat tadi, kembali ke menjaga niat itu sulit. Kadang-kadang di awal kita niatnya membantu orang lain, di pertengahan kita malah menambahi ghibahnya. Terprovokasi. Ya orang itu paling penting itu menjaga niat tadi. Sama seperti puasa tadi, jangan sampai tergoda oleh gajah-gajah yang sekarang bentuknya berbeda itu, supaya tidak ini bisa tidak sampai ke tujuan. Luar biasa. Ya, gitu harusnya. Jadi kalau kita kaji, kita mau mendalami ilmu Pak Ustadz ini memang butuh waktu banyak. Iya. Niatnya ya memang harus diluruskan. Bahkan ada gitu, berdiam diri meluruskan niat itu lebih bagus daripada beribadah beribu-ribu tahun. Karena kalau beribadah lama sekali tapi lupa niatnya bisa tidak dapat pahala. Gitu. Tapi meluruskan niat itu bisa menjadikan pahala, karena sebab niat pun sudah mendapatkan pahala dalam agama kita. Jadi kalau misalnya besok pagi saya niat berpuasa, ternyata besok sakit ya, sudah dapat pahala puasa kan gitu. Tapi kita berpuasa pun lupa niat, kata Nabi tidak dapat pahala, karena puasa Ramadan itu salah satu rukunnya niat, dan niatnya harus di malam hari gitu. Kalau misalkan, pagi kemarin saya belum niat, nanti zuhur baru niat puasa Ramadan, itu tidak sah menurut fikih gitu ya. Kalau seandainya niatnya dimasukkan dalam di rapel sebulan. Supaya tidak lupa. Pengamanannya seperti itu. Di awal Ramadan itu kita diajak bareng-bareng, atau kita ketika habis sholat tarawih bisa bareng-bareng itu supaya kita diingatkan niatnya terus itu betapa pentingnya niat itu seperti itu. Insyaallah ya, pada yang mendengarkan, yang menonton ini insyaallah sudah mulai terbuka mungkin. Artinya ada satu ilmu yang bisa didapatkan bahwa niat itu, apalagi puasa ya, niat itu ruhnya amal ya. Jadi ya betul. Jadi kalau kita lupa ruhnya itu seolah-olah ya jasad nggak ada ruhnya, ya nggak ada gunanya. Meskipun cantik sekali, kalau mati kan nggak ada yang mau gitu. Kayak jadi, zombie itu ya. Mayat hidup. Iya, jadi apapun, bukan hanya pada puasa sebenarnya, dalam setiap amal itu mari kita luruskan niat kita. Niatnya mau apa? Itu yang akan menjadikan amal itu bernilai ibadah atau tidak. Itu ternyata
penting ya, dan sesuai dengan tema yang kita angkat ya, meluruskan Iya. iman, menjaga Meluruskan meluruskan niat, menjaga niat itu ya, karena apa ya, di tengah jalan niat bisa berubah, niat bisa lupa, betul. niat bisa bergeser gitu. Iya. Maka perlu di style, perlu di tuning Betul, setiap betul. waktu Iya, gitu. Itu karena pentingnya niat di situ. Oke. Jangankan ibadah ya, misalkan kita mau ke Malioboro, Iya. niatnya gitu ya, Iya. di tengah jalan ada hiburan, Iya. kita minggu kan tidak sampai di Malioboro. Iya, iya, betul, Ya betul. itu, apalagi ibadah ya. Oke. Oke. Ya. Baik, tadi saya agak apa ya, ada timbul pertanyaan tersendiri lanjutan tadi dari obrolan kita tentang ghibah tadi. Nah, kadang-kadang kita itu dalam majelis ilmu atau sehabis sholat, kemudian istirahat, kemudian ada waktu luang, itu kemudian tidak terasa ya, kita umumnya orang bersosialisasi, makhluk sosial itu kan berkomunikasi Iya, ya. iya, iya. Mungkin awalnya di ujung cerita itu membahas hal yang baik, yang manfaat ya, tapi kenapa tidak tahu dari pintu mana, tahu-tahu terseret menjadi membicarakan orang, lama-lama menjadi membicarakan yang jelek, dan itu malah jadi seru. Itu Iya, gimana? itu makanya ada istilah Oke. lidah tak bertulang Ah, kan betul, mudah betul. belak-belok. Oh, oke, oke, oke. Namanya gitu lah, Oke. tidak bertulang itu ya lemes mau Oke. diajak kemana. Yang paling sulit ya menjaga niatnya tadi. Misalkan kita ngobrol-ngobrol ya, Oke. kalau niatnya ngobrol melepas penat, itu Oke. saya pikir bisa kita bernilai besar kalau niatnya kita Oke. seperti dia refreshing dan Oke. sebagainya. Tapi kalau niatnya udah mulai gibah ngerasa nih ya, Oke. itu ya itu Oke. harus dijaga. Ketika mau kesana ya kita bilang ini soimun mungkin yang Oke. betul. Atau mungkin kalau sudah terlanjur gimana? Ada nggak apa ya, seperti paling tua ya astagfirullah ya Pak. Masih, iya. Memang iya. Iya, iya. Iya, ya betul Pak. Ya betul Pak Anggoro, itu memang satu hal yang menurut Manusiawi, saya, ya. manusiawi Iya, itu iya. memang sulit. Oke. Sulit dalam artian bukan berarti menyerah ya. Iya, betul. Tapi bagaimana caranya kita punya tahapan-tahapan. Contoh aja deh, mohon maaf saya agak sedikit membahas yang agak pribadi mungkin seperti Iya. itu. Puasa Senin Kamis. Kita itu kan sebetulnya melatih di setiap minggunya ada Iya, puasa betul. Senin Kamis Iya. supaya kontrol diri Iya, iya, itu iya. namanya mujahadah nafs itu dalam Iya. bahasa Arabnya seperti itu. Jadi minimal yang mau ke kita ini membicarakan hal-hal negatif, dia taunya kalau kita puasa, ya udah ngerem. Atau kita yang menjaga betul, wah ini saya lagi puasa nih, masa harus kumpul lagi seperti itu. Jadi Senin Kamis itu memang dalam satu minggu ada tahapan-tahapan untuk mujadahan nafs itu. Nah, dalam satu bulannya juga ada itu pertengahan bulan itu ada Iya, ya. iya. Yaumul Bid, nah Iya, itu iya. luar biasa. Nah, yang kedua Pak, memang kalau terbiasa berkumpul dengan Iya. orang-orang maaf soleh atau soleha itu terbawa insya Allah. Yang saya yakin secara pribadi gitu loh. Walaupun memang kadang-kadang kita kontrolnya lepas, tapi tidak terlalu Iya, jauh. Kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa istighfar, supaya dengan nilai istighfar itu hari ini pikiran kita agak sedikit labil, tapi kita akan menguatkan lagi. Tadi saya salah nih, astagfirullah ya. Minimal ada itu di situ. Tapi kalau tidak ada istighfarnya, tidak ada proses tahapannya, akhirnya udah. Makanya kan kalau di bulan Ramadan ini penuh kan kita ada ngajinya, ada zikirnya, ada sholat sunnahnya dan segala macam, itu luar biasa. Nah, memang tidak perlu dibiarkan was-was setan itu masuk untuk merusak ibadah kita, karena itu kalau perlu programnya penuh ibadah itu, terutama zikirnya itu juga. Kayak gitu mungkin dari saya. Mungkin kalau bisa kita ambil apa ya, hikmahnya, ambil intinya. Jadi istighfar tadi sekaligus cara mengembalikan niat ke semula ya Pak. Tersadarkan lah bahasanya. Baik. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Nah, nanti setelah kita berakhir Ramadan kita itu, supaya Ramadan itu kita tutup dengan sempurna itu
bagaimana? Mungkin Pak Aditan bisa punya tips atau cara triknya gimana? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur sehat, Amin. Ya. iman dan Islam yang Amin. kuat, Ya. supaya nilai-nilai Ramadan itu bisa terimplementasi di dalam 11 bulan ke depan. Ya. Karena itu yang harus menjadi bagian daripada proses Ramadan ini. Saya sih melihatnya begini, ringan-ringan aja mungkin, tapi ya dalam artian ringan itu kita sering lihat kondisinya seperti itu, bahwa ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah itu kan Allah atau Rasulullah SAW tidak melihat atau tidak ketika sudah Ramadan itu langsung sama sekali tidak ada ibadah gitu. Nah, ada tahapan lagi untuk supaya menyesuaikan diri di bulan-bulan berikutnya. Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ya dari temannya turun lagi. Kemudian nanti ada lagi memperbanyak puasa sunnah, ada Senin Kamis, Yaumul Bid. Kemudian menjaga sholat jamaah tepat waktu dan segala macamnya. Berinfak, bersedekah, tetap jalan, kemudian membaca Al-Quran. Dan yang paling penting adalah yaitu tadi, bahwa sosialnya ini harus tetap terjaga, seperti disampaikan bahwa lisan itu memang kadang-kadang merusak amal ibadah yang lain. Makanya tetap hubungan sosial kita kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada orang lain tetap terjaga, supaya nilai-nilai Ramadan ini betul-betul bukan mau memperlihatkan ya, tapi bagaimana caranya ini menjadikan bahwa bulan Ramadan ini sukses dalam diri kita, supaya ke depan di bulan-bulan berikutnya bisa menjadi momen-momen yang pas, supaya kita bisa menyempurnakan ya nilai-nilai mulai bulan Ramadan terus kembali lagi ke bulan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan seperti itu. Itu mungkin dari saya, Pak Anggur. Kalau menurut Pak Rudan Ya, kalau kita kembali ke Al-Quran ya, ketika kita mau mengakhiri bulan Ramadan, Allah mengatakan ini, walitukmilul izzata walitukabirullaha ala ma hazakum wala'alakum tashkurun, dan cukupkanlah atau genapkanlah hitungan berpuasa kita. Untuk tahun ini kan kita mulainya mungkin ada yang berbeda ya. Yang puasa Ramadan itu kalau menurut tahun Hijriah, kalau tidak 29 hari 30. Ya 30 hari, itu minimal 29, minimal 30 hari. Meskipun kita berbeda awalnya, insya Allah untuk tahun ini menurut perhitungan hisab sama ru'yat bisa sama nanti. Yang kemarin mulai tanggal 3 nanti akan berakhir tanggal 2 juga. Kalau tidak, nanti tergantung sidang isbatnya tapi tetap ya. Tapi kalau menurut perhitungan hisab insya Allah akan sama. Jadi yang kemarin tanggal 3 mulai berarti hanya 29 hari, yang mulai tanggal 2 berarti 30 hari. Itu kita namanya menyempurnakan hitungan puasa. Yang kedua, walitukabirullaha ala ma. Kita harus selalu mengagung-agungkan nama Allah, sehingga ketika akhir-akhir kita selalu banyak bertakbir ya. Sehingga ketika malam lebaran kita takbiran. Itu merupakan satu syiar kita ya, untuk mengakhiri bulan Ramadan. Dan yang paling terakhir menyempurnakannya adalah Nabi mengatakan untuk membayar zakat. Zakat fitrah, zakat mal, kalau mungkin dalam 1 tahun kita mau menghitung mal, biasanya karena sebenarnya zakat mal bisa dibayarkan kapan saja, tapi orang cenderung membayarkannya di saat Ramadan karena pahalanya lebih banyak. Mengejar event. Yang wajib sebenarnya adalah zakat fitrah, itu zakat pribadi, zakat untuk jiwa. Itu yang kita sudah tahu, itu yang menjadi penyempurna puasa kita. Sedangkan Pak Ridwan tadi mengatakan puasa sawal dan sebagainya itu supaya kita mendawamkan amal itu bagus sekali ya. Tapi menyempurnakannya ya dengan amal-amal yang sudah disunahkan oleh Rasul itu. Menyempurnakan, melengkapi hitungan puasanya, jangan sampai ada yang lubang-lubang seperti Pak Ridwan tadi. Itu namanya menyempurnakan ibadah puasa, kemudian mengagung-agungkan nama Allah, dan terakhir menyempurnakannya dengan zakat fitrah. Itu yang cara kita menutup puasa yang paling bagus. Gitu Pak. Oke, baik, mungkin itu pembahasan atau pertanyaan terakhir yang bisa kita
kita bahas hari ini. Tidak terasa ya, waktunya cepat sekali dan menarik, sebetulnya masih banyak yang perlu dibahas. Ya, tanya jawab Nggih. satu ketika mungkin perlu juga ya Iya, tanya jawab tentang betul. keseharian puasa gitu ya. Kadang-kadang Ada kita audiensinya memang harus kemarin kita minimal. ditanya oleh ibu-ibu waktu di perpustakaan, Pak, ini khusus dewasa ya. Oh, Ini gitu. mungkin anak-anak jangan misalkan nanti diseleksi ya. Hmm. Pak, kalau puasa tengah hari boleh enggak kita tidur-tiduran sama suami Iya. gitu. Oh, haram atau enggak gitu. Terus saya jawab gini, kalau secara tidak membatalkan puasa gitu ya, bahkan berjumbu kemudian pegang-pegang itu enggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang dikhawatirkan kalau nanti Tidak tahan. keterusan. Iya. Nah, padahal Nabi mengatakan aku itu yang paling kuat menahan nafsu. Dan itu Nabi pernah suatu siang ketika puasa mencium istrinya gitu ya. Itu ada dikasih tadi, saya adalah orang yang paling kuat menahan nafsu. Itu artinya sebenarnya ya boleh-boleh aja, tapi kalau memang tidak penting sekali Iya, ya, iya. kalau bisa menjaga itu Iya. lebih bagus. Iya. Karena syariatnya kan semampu kita gitu. Iya, Kita iya, tidak iya. mampu. Tapi kalaupun mampu, Allah juga mengatakan gitu, misalkan puasa tidak mampu, kemudian kita dikasih ruso, nah dikasih ruso tidak mau, tidak apa-apa, karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Nek kamu puasa itu tidak apa-apa, meskipun kamu sebenarnya bisa tidak puasa misalnya gitu. Karena itu yang betapa mudahnya syariat Islam itu kita harus sampaikan. Kadang-kadang pertanyaan gini penting loh Pak Rizal. Sangat penting. Nggak tahu kan, kadang-kadang kita boleh nggak ciuman ketika puasa dengan istrinya ya, kalau dengan istri orang lain ya tidak boleh. Enggak, takutnya ada yang potong Pak. Sekarang kan banyak Pak, banyak cara untuk supaya Ya, gagal jadi paham, makanya, iya, betul. gagal paham yang melihat, yang mendengar dipotong terus kata Pak Ustadz Iya, Fuldan iya. Boleh. SMK Negeri Yogyakarta boleh ciuman di Bulan bulan puasa. Ramadan, bulan puasa. Wah, langsung anak-anak yang taunya cuma apa gitu tulisannya itu. Ah, itu yang harus dibaca. Dah, Iya. langsung ya itu. Tapi nggak apa-apa, ini sudah tersampaikan. Iya, Alhamdulillah. iya. Mungkin ada lagi nggak? Kalau nggak, saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Mumpung masih ketemu Baik. Pak Ustadz. Oh, Ini begitu. ada batasan waktu enggak kita ya? Iya. Artinya kan lagi asik-asiknya gitu di Iya, akhir-akhir ini. iya. Iya, Pak Ustadz. mungkin podcast berikutnya juga ya, Iya, kita iya. Itu buka. tadi makanya kita Iya. mestinya, oh iya ada podcast lagi boleh. Iya, ya. boleh, Iya. Begitu Pak. Nggih, nggih. Baik, mungkin podcast kita hari ini Iya. kita cukupkan demikian. Yang mungkin bisa kita ambil benang hitamnya bahwa kita beribadah itu harus senantiasa menjaga niat, memperbaiki niat, menyambungkan niat dengan tujuan semula. Karena banyak sekali godaan di jalanan yang bisa menggelincirkan niat kita dari niat semula kemudian menuju hal yang tidak kita niatkan. Nah, ini sangat-sangat tidak kita harapkan. Dan mungkin untuk mengakhiri Ramadan yang sukses tadi disampaikan harus memenuhi rukun-rukunnya, kemudian yang terpenting diakhiri dengan membayar zakat sebagai penyempurna. Zakatnya berupa zakat fitrah, zakat jiwa berupa beras atau makanan yang sudah ditentukan. Mungkin itu yang bisa kita bicarakan hari ini. Iya. Pak Ridwan, Iya. Pak Fuldan, terima Terima kasih. kasih. Sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.